waktu itu mereka katakan, sekalipun sudah disiapkan celana panjang untuk masuk nanti di seminari, pakai mau celana pendek supaya nanti duduk di lorong dan tidak perlu bayar. Ya, jadilah waktu itu kami berangkat itu dari Toraja, saya duduk di lorong dengan celana pendek, sekalipun waktu itu masih ada celana panjang, tapi dibilang jangan kau pakai dulu karena kalau kau pakai celana panjang pasti bayar, disuruh bayar. Jadi saya gratis ya dari Toraja datang di Makassar pertama kali ini. Ya. Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pastor Samuel Sirampun, Ketua Komisi Komsos Keuskupan Agung Makassar. Pada episode podcast kali lalu, Pastor Leo Matius telah bercerita banyak dari pengalaman beliau menjadi imam 40 tahun. Dan hari ini saya senang sekali karena telah hadir bersama saya orang yang sangat viral akhir-akhir ini di kalangan gereja, khususnya gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Beliau adalah Monsinyur Fransiskus Nipa yang telah diumumkan oleh Vatikan pada tanggal 21 Oktober ya, Monsinyur, bahwa beliau dipilih menjadi Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Monsinyur adalah imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang dipilih menjadi Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Bagaimana kabar Monsinyur? Kabar baik. Ya. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Ya. Tanggal 21 Oktober yang lalu, tahun 2023, Paus Fransiskus telah mengumumkan bahwa Monsinyur dipilih menjadi Uskup Agung Koadjutor ya. Yang memilih itu dan menetapkan itu adalah Fransiskus, Paus Fransiskus, dan yang dipilih adalah Pastor Fransiskus. Apakah ini ada kaitannya dengan nama-nama itu atau secara kebetulan, Monsinyur? Iya. Saya sapa dulu sahabat Komsos dan Bapak Uskup, para pastor, biarawan-biarawati dan seluruh umat. Tadi Pastor Ketua Komsos, Pastor Samuel mengatakan senang sekali. Tapi saya lebih senang sekali lagi karena diperkenankan hadir di dalam forum yang terhormat ini untuk cerita-cerita. Nah, kalau pertanyaannya tadi Paus Fransiskus memilih Pastor Fransiskus, ya mungkin kebetulan ya. Tapi kan sebagai orang beriman tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, itu patut digarisbawahi. Ya. Monsinyur, setelah pengumuman itu banyak orang yang penasaran dengan Monsinyur. Banyak orang yang tanya-tanya, bahkan banyak yang minta foto, katanya untuk mengucapkan propisiat ya, untuk selamat untuk Monsinyur. Dan bahkan ada yang minta saya, Pastor Samuel, ya, minta tolong lewat podcast ya, memperkenalkan Bapak Uskup, ya, dan sekaligus juga minta kalau bisa sharing pengalaman bagaimana menjadi seorang imam, atau mungkin bisa nanti Monsinyur cerita bagaimana dari awal mungkin ya ketertarikannya untuk menjadi imam ya. Atau juga mungkin bisa bercerita, siapa tahu dulu waktu kecil atau ketika sudah di seminari ada tanda-tanda bahwa suatu saat nanti akan terpilih menjadi uskup di Keuskupan Agung Makassar. Iya, silakan Monsinyur, bisa cerita kisah panggilannya. Oke, baik, terima kasih. Ini mengingat masa lalu, masa kecil ini, karena kita sudah semakin tua pasti banyak yang kita lupa, tapi saya sampaikan yang saya ingat-ingat. Khususnya bagaimana benih panggilan menjadi imam itu
itu muncul dan dalam perjalanan waktu bertumbuh berkembang. Jadi situasinya seperti pada umumnya kita alami, cikal bakal motivasi menjadi imam itu muncul dalam keluarga, ya. Jadi karena papa dan mama pada saat itu katakanlah mereka selalu mengingatkan pada hari Sabtu, besok hari Minggu harus ke gereja, maka kita sebagai anak-anak katakanlah dikondisikan sedemikian rupa sehingga setiap hari Minggu itu bersiap ke gereja pada hari Minggu pagi. Nah, kan karena stasi saya itu stasi Mariali itu jauh dari gereja pusat, maka memang waktu itu kunjungan pastor itu kan paling-paling sekali sebulan. Dan waktu itu sarana transportasi kan belum ada jalan raya waktu itu ke kampung. Jadi pastor kalau mengunjungi stasi saya itu jalan kaki atau pakai kuda. Nah, saya sebagai anak kecil yang di SD waktu itu setiap kali kalau misalkan pastor berkunjung, karena gereja saya itu berada di atas bukit seperti pada umumnya gereja di Toraja, maka dari lembah, dari kejauhan itu sudah kelihatan, oh dari sana pastor dengan kudanya. Nah, kita sebagai anak-anak waktu itu mencoba untuk melihatnya, oh itu pastor dengan kudanya. Nah, tetapi karena di depan kita waktu itu ada pagar bambu, jadi kita sebagai anak-anak kan pagarnya kan lebih tinggi daripada kita. Ya, jadi kita cari pohon kurang lebih seperti Sakeus itu. Naik ke atas, panjat, lalu bisa dapat pastor melihat dengan bebas itu ini. Jadi itu katakanlah ketertarikan pertama. Oh, ternyata jadi pastor itu begini toh. Nah, lalu pastor ini kan sering mengadakan kunjungan keluarga dan kemudian orang tua juga dikunjungi. Jadi dalam perjalanan waktu itu sosok seorang imam itu dalam hati saya waktu itu, wah, saya juga mau menjadi seperti itu. Nah, itu awalnya, ya. Lalu, ya, karena menjelang tamat SD, barangkali sekitar 2 tahun, saya menjadi gembala kerbau, ya. Jadi kelas 5, kelas 6, sambil sekolah, itu jaga tedong, ya. Nah, lalu akhirnya tamat SD baru melanjutkan ke SMP Mendetek yang terdekat waktu itu. Ya, jadi jadilah begitu masuk SMP, ketertarikan motivasi ini terus menerus katakanlah bertumbuh berkembang karena di SMP yang ngajar agama itu kadang awam tetapi kadang juga pastor dari Makale yang datang. Ya. Nah, pada saat itu juga itu secara berkala ada tour dari Seminari Menengah Makassar. Jadi mereka kan dalam arti tertentu itu pertunjukan baik dalam bidang kesenian maupun dalam bidang olahraga. Nah, hal ini semua menarik. Jadi motivasinya, oh ternyata kalau di seminari itu begitulah. Sehingga menjelang kelas 3 SMP, lalu kita ikut tes masuk seminari, ya. Dan ya puji Tuhan waktu itu, ya itu lulus tes masuk seminari dan jadilah bersiap untuk datang di Makassar. Sebelumnya belum pernah saya datang di Makassar, ya. Ya, hanya karena masuk seminari masuk seminari. Ya, ke Makassar. Nah, kebetulan waktu itu kan sudah ada kakak saya itu yang sekolah kuliah di Makassar. Jadi dia pulang kampung, lalu ketika mau masuk seminari semua sudah disiapkan, pakaian, tikar dan seterusnya, pokoknya peralatan perlengkapan untuk masuk seminari. Nah, yang menarik waktu itu karena badan saya kecil, lalu dari lain pihak kita berpikir supaya hemat ini biaya ini ongkos mobil, lalu waktu itu mereka katakan
sekalipun sudah disiapkan celana panjang untuk masuk nanti di seminari, pakai mau celana pendek supaya nanti duduk di lorong dan tidak perlu bayar. Ya, jadilah waktu itu kami berangkat itu dari Toraja, saya duduk di lorong dengan celana pendek, sekalipun waktu itu masih ada celana panjang, tapi dibilang jangan mau kau pakai dulu karena kalau kau pakai celana panjang pasti bayar. disuruh bayar. Jadi saya gratis ya dari Toraja datang di Makassar pertama kali ini ya. Lalu kemudian besok pagi kakak saya bilang pakai mau celana panjang supaya saya antar kau masuk seminari di Jalan Gagak. Nah, jadi saya pertama kali itu pakai celana panjang waktu itu di kota itu. Nah, sampai masuk seminari menengah, lalu ya zaman kami waktu itu kan belum ada KPB, jadi langsung masuk kelas 1 sampai kelas 3. Lalu sesudah kelas 3 ditambah dengan tahun matrikulasi ya, TM ya. Sesudah itu lalu ke Jogja ya. Melanjutkan ke Jogja ya, seperti yang dialami oleh para frater yang lain dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Lalu kemudian kita top. Waktu itu saya dapat top di paroki Salwampak. Waktu itu ditempatkan sama-sama Pastor Valens. Jadi kebetulan kita berasal dari kampung yang bertetangga ya. Jadi sudah, lalu sesudah 1 tahun kembali ke Jogja, lektor akolit, tabisan diakonat di sana. Baru kemudian itu bersiap kembali ke Makassar tanggal 3 Juli 1990, ditabiskan di gereja Gotong-Gotong bersama dengan kami waktu itu 7 orang. Angkatan mungkin yang banyak ya. Angkatan yang paling banyak waktu itu. Yang mentabiskan waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Frans van Russel, didampingi oleh Monsinyur John Liku dan rektor kami waktu itu Pastor Pitimang ya, yang sekarang menjadi Uskup Emeritus Banjarmasin. Nah, jadi lihat itu perjalanan panggilan itu dalam perjalanan waktu ya, itulah jalan Tuhan. Ya, Monsinyur, dari awal masuk seminari sampai ditabiskan, apakah ada pengalaman-pengalaman yang rasa-rasanya saya tidak lanjut deh, atau mulus-mulus saja, atau ada pengalaman-pengalaman tertantang untuk mundur kah, atau kayaknya lebih besar dorongan untuk lebih maju? Ya, mungkin karena motivasi sejak dari kecil itu katakanlah cukup kuat ya dalam perjalanan waktu. Ketika saya di seminari menengah itu ada musibah yang dialami keluarga waktu itu. Jadi rumah di kampung terbakar. Lalu pokoknya rumah, dapur dan lumbung semua terbakar. Dan juga satu kakak yang sulung waktu itu ikut jadi korban. Nah, katakanlah titik itu yang sedikit menggoncangkan. Jadi rupanya waktu itu orang tua menulis surat ke seminari supaya saya ditarik saja dari seminari. Mengingat waktu itu semua kan habis, jadi masalah pada biaya. Masalah pada biaya. Tapi surat itu dikirim lewat Suster Wene yang waktu itu dia tugas di Biara Paku Makale. Nah, dia sensor surat itu, ternyata ini Frans ini diminta untuk mundur saja. Ya, tapi surat itu tidak dilanjutkan ke saya. Justru dia berbicara dengan rektor waktu itu, Pastor Berkembos. Intinya itu minta keringanan biaya. Ya. Jadilah waktu itu diberikan keringanan biaya. Ya, saya tidak ingat angkanya waktu itu, tapi intinya diberikan keringanan biaya. Lalu sudah lanjut sampai di kelas 3, kemudian di kelas TM, lalu ke seminari tinggi di Angin Mamiri. Puji Tuhan dalam hal
studi, ya katakanlah sedang. Jadi saya tidak terlalu mengalami hambatan dalam hal ini. Ya. Jadi ya sampai tabisan lah, ya. Baru kemudian ditugaskan di penugasan pertama di Mesau Mamasa, di sana. Ya. Kemudian di Polewali, lalu diminta lagi untuk ke Makassar untuk mempersiapkan diri tugas pelajar, begitu dan seterusnya. Ya. Tugas pertama dulu di Mesawa ya, Mesawa Mamasa ya. Lalu itu daerah yang cukup menantang ya. Saya juga pernah di sana dan mengalami itu, dan pasti beda zamannya pastor dengan saya. Dan waktu zaman saya itu juga medannya sudah menantang. Lalu pengalaman pastor selama di medan berat seperti itu bagaimana? Apa merasa seperti inilah yang pernah saya lihat waktu saya kecil dulu, pastor naik kuda datang ke stasi saya, sekarang saya mengalami juga. Betul ya. Jadi memang kan waktu zaman kita waktu itu di Mesawa dan Mamasa alat transportasi utama kan adalah kuda. Ya. Jadi untungnya itu untuk jalan kaki saya tidak ada masalah karena sudah terlatih dulu di kampung ketika sekolah di SMP. Ya. Ketika saya sekolah di SMP, dari rumah ke Mandetek itu kan sekitar 4 kilo. Jadi dalam satu hari itu PP itu 8 kilo jalan kaki. Ya. Jadi sudah terlatih, ya. Sehingga ketika ditugaskan di Mesawa Mamasa, kembali pengalaman masa kecil itu ini tidak terlalu ini karena bilang ya ini kan di kampung juga katakanlah pengalaman itu kita alami. Sudah biasa dialami ya. Dan apalagi waktu itu kita masih muda, masih sehat. Kalau misalkan sudah tua seperti sekarang ya mungkin lain ceritanya. Waktu itu kan semangat petarung itu masih ini luar biasa ya. Iya. Jadi, berjuang di daerah-daerah berat karena sudah biasa mengalami waktu masa kecil. Jadi tidak kaget dengan situasi misal sendiri ya. Ya. Lalu ketika ditelepon oleh Nuncio ya, Monsignor ya, yang telepon ya. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Mungkin bisa pastor kisahkan sejak kapan kira-kira itu ditelepon? Iya. Jadi mungkin kronologinya begini. Jadi waktu itu saya di Bogor. Waktu itu ada undangan perayaan ulang tahun perkawinan dari umat yang berasal dari Makassar. Saya ada di Bogor. Nah, lalu waktu itu saya mendapat telepon dari Nunsiatura. Ya. Intinya bahwa sekretaris Nuncio mau bicara, ya. Nah, lalu sudah, ya kita bicara. Dia tanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Italia. Saya bilang bebas, yang mana? Bahasa Italia boleh. Jadi dia mulai ini bicara dengan bahasa Italia. Jadi intinya waktu itu kan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk dua rekan imam ya sebagai calon uskup ya. Nah, saya mulai dumbak waktu itu karena saya tahu kan di Roma, karena saya belajar hukum gereja, saya tahu itu proses terna itu langkah-langkahnya bagaimana karena kita diajar. Saya waktu itu berpikir ini kalau SOP-nya kalau misalkan proses terna ini kan selalu 3 orang, ini 2 orang. Yang satu siapa ya? Satu ini siapa ini? Itu. Jadi mulai dumbak di situ sampai kembali ke Makassar. Tiba di Makassar lagi bertemu dengan umat dan seterusnya. Itu banyak kali diganggu. Bahkan suster yang tinggal di keuskupan di sini itu beberapa kali itu salah menyapa saya, menyapa Monsinyur. Kalau misalkan bertemu bilang Monsinyur, padahal saya bukan Monsinyur. Ya. Ada juga umat yang ini, ya bahkan itu ada Oma
yang bilang saya mimpikan kita jadi uskup. Saya bilang itu merupakan bunga tidur itu. Karena Oma itu selalu berpikir moga-moga ini jadi uskup, maka itu kembali dalam tidur itu, ya. Jadi itu sekalipun sebelumnya, karena kita di Roma kalau misalkan belajar hukum gereja itu mereka mengganggu dengan ungkapan itu Carabinieri della Chiesa. Jadi ini adalah tentara gereja, ini adalah pembela gereja. Dan memang di Eropa dan India banyak teman-teman yang dari fakultas hukum gereja itu diangkat jadi uskup. Jadi ya berbagai pengalaman, lalu kemudian kan pengalaman-pengalaman terakhir itu uskup Semarang yang juga dari latar belakang hukum gereja diangkat jadi uskup. Kemudian yang terakhir Amboina juga dari latar belakang hukum gereja diangkat jadi uskup. Nah, sehingga saya berpikir kalau umat ganggu itu asosiasinya pasti itu, ya. Sehingga ya, tetapi terus terang dari lain pihak juga dumbak-dumbak, Kak. Ya. Makin berdebar-debar ya. Itu. Nah, lalu pada tanggal 11 Oktober, waktu itu hari Rabu, itu saya dipanggil lagi oleh Nuncio untuk datang ke Jakarta. Ya. Jadi ketika dipanggil ke Jakarta, ya seperti biasa SOP-nya itu terlebih dahulu itu Nuncio itu memberikan latar belakang, penjelasan dan seterusnya. Lalu kemudian diberitahu bahwa Paus Fransiskus mengangkat Yu menjadi uskup koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Nah, sesudahnya kan kita langsung diantar ke kapel. Jadi waktu itu saya diantar ke kapel untuk berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus, didampingi oleh Nuncio dan Sekretaris Nuncio, Father Michael. Sesudah itu kembali ke ruangan yang lain dan Nuncio sudah menyiapkan sebuah kertas untuk menulis sesuatu. Nuncio sudah menyiapkan konsep dan dia pesankan ini boleh diikuti, boleh juga tidak, bebas. Ya. Jadi sudah saya baca itu dan itu saya menulis dalam bahasa Italia, lalu kemudian saya teken dan ya mungkin karena sebelumnya itu sudah dumbak-dumbak, maka habis dumbak-dumbaknya. Dan terus terang waktu itu sebelumnya ketika saya berada di dalam dumbak-dumbak itu, pergumulan itu, saya buat novena. Sebagaimana kebiasaan yang saya alami itu sejak dari seminari. Kalau ada hal yang sulit saya bawa dalam novena. Jadi 9 hari doa rosario. Ya. Lalu dalam doa novena itu intensi saya itu sangat sederhana. Tuhan, untuk ke depan mampukanlah aku untuk mencari, untuk menemukan, dan untuk menghidupi kehendak-Mu. Yang penting yang terjadi adalah kehendak-Mu. Itu. Maka jadilah waktu itu saya teken. Sesudah saya teken, langsung Nuncio telepon Mr. John Liko. Ya. Lalu sudah disepakati kapan diumumkan, maka mereka berdua menyepakati itu. Pengumuman jatuh pada tanggal 21 Oktober. Ya. Itu kan simbolis ya, karena hari itu adalah hari Minggu Misi. Jadi ini perutusan yang baru sebagai Uskup Agung Koadjutor ini ditempatkan dalam rangka semakin katakanlah memperkuat semangat misioner gereja. Ya. Jadilah demikian sehingga diumumkan tanggal 21 Oktober. Sekalipun sebelumnya itu
itu ya uskup tanya, Nuncio, tapi kita sudah punya rencana Nuncio itu 1 minggu sebelumnya, yakni tanggal 15 Oktober itu Pastor Franz akan dilantik menjadi pastor paroki katedral. Karena sebelumnya sudah ada SK. Ya. Nuncio memberikan jawaban singkat waktu itu, kan salah satu tugas dari Uskup Agung Koadjutor itu adalah menjaga katedral. Jadilah tanggal 15 Oktober itu saya dilantik menjadi parokus katedral, dan 1 minggu sesudahnya diumumkan pengangkatan sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Nah, ceritanya demikian. Jadi bukan lewat telepon untuk disampaikan bahwa dipilih atau diangkat oleh Paus, tetapi lewat surat ya. Jadi lewat surat kecil itu ya. Jadi ceritanya bahwa Nuncio memanggil kita untuk datang di Jakarta. Ya. Lalu kemudian di Jakarta Nuncio menyampaikan hal itu, ya. Pasti tentu saja itu ada dokumen ya. Tapi kan dokumen itu harus dijawab. Ya. Itu yang pastor bilang ditandatangani setelah novena ya. Nah, novenaku itu kan dibuat di sini di Makassar. Ya. Itu sekian waktu sebelumnya. Ya. Ketika sudah selesai itu ditelepon oleh sekretaris Nuncio. Jadi setelah dihubungi pertama kali itu sampai hati berdebar-debar yang pastor sebut domba-domba. Domba-domba itu pasti berarti setiap ada telepon dari ini pasti kaget-kaget ini kalau kaget-kaget dari sana kalau ada telepon dia. Iya. Terima kasih Monsinyur sudah men-sharingkan bagaimana kisahnya dipilih dan diangkat jadi Uskup Agung Koadjutor. Nah, ini tinggal menghitung hari ya untuk mengucapkan janji ketaatan kepada Bapa Suci yang akan diucapkan tanggal 31 Januari ya dalam ibadat Vesper, dan tanggal 1 Februari ya akan ditabiskan menjadi uskup. Bagaimana perasaannya Monsinyur? Apakah masih seperti kemarin, masih domba-domba, atau sudah lebih pada kepasrahan penuh dan penyerahan diri? Pertama itu tentu saja kan kegiatan kita nanti ini Vesper Agung itu pada tanggal 31 dan kemudian pentabisan itu tanggal 1 Februari. Ini kan agenda kegiatan yang dalam arti tertentu memang kan merupakan perayaan iman ya. Jadi saya melihatnya demikian, maka memang perlu dilandasi dengan doa ya, dilandasi dengan doa supaya perayaan iman ini bisa dipersiapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya ya. Sambil itu pekerjaan rutin kan jalan terus ya. Jadi pelayanan di katedral, kemudian pelayanan tribunal, dan kemudian tugas-tugas lain yang juga diberikan oleh uskup. Lalu tentu saja nanti yang jauh lebih penting adalah sesudah pentabisan itu ya, apa yang harus saya buat, katakanlah semangat apa yang perlu saya pegang dalam rangka melaksanakan sebaik-baiknya kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Uskup Agung Koadjutor itu. Jadi saya melihatnya demikian ya. Jadi bahwa panitia kerja keras, kemudian seluruh umat mendukung dengan doa, dan kemudian para donatur juga kan luar biasa ya. Jadi saya lihat ini proses persiapan ini sekaligus dalam arti tertentu merupakan, saya melihatnya sebagai antisipasi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa untuk sesudah tabisan
Jadi ini merupakan modal untuk perjalanan bersama ke depan sesudah tabisan. Ya. Ya. Monsinyur tadi sudah sebutkan bahwa ada begitu banyak orang yang mendukung, membantu itu khususnya untuk persiapan tabisan ini. Ya, mungkin ada sesuatu yang Monsinyur ingin sampaikan kepada mereka, kepada Bapak Uskup, kepada rekan-rekan imam, kepada keluarga, kepada donatur ya yang selalu memberikan dukungan. Mungkin ada sesuatu yang Monsinyur mau sampaikan ke mereka lewat podcast ini. Ya. Terima kasih Kak atau apakah? Ya, pasti puji syukur kepada Tuhan ya. Karena ya seperti yang saya sampaikan, pesankan lewat motto itu Misericordiam Volo ya. Saya melihatnya itu bahwa belas kasih Tuhan itu yang tanpa henti, yang tentu saja mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus itu dialami secara konkret oleh gereja lokal ini, karena saya melihatnya kan ini bukan pertama-tama untuk diri saya ya, tetapi untuk gereja lokal ini ya. Maka saya terima kasih kepada Bapak Uskup, kepada para pastor, kepada biarawan-biarawati, kepada seluruh umat, apresiasi yang luar biasa, dan ini merupakan modal utama bagi kita untuk perjalanan bersama ke depan pasca tabisan. Bagaimana dalam semangat sinodal itu berjalan bersama, bergerak bersama dengan fokus pada apa yang sudah kita sepakati dalam sinode diosesan tahun 2012 yang lalu melalui visi keuskupan kita, dan adakan 8 bidang itu yang merupakan skala prioritas kita yang perlu ditindaklanjuti dan dikawal terus-menerus di tingkat keuskupan, di tingkat kevikepan, dan di tingkat paroki. Kan masing-masing kan sudah ada organnya di sana yang mengawal itu ya. Jadi untuk jangka pendek itu terima kasih untuk segala persiapan menjelang Vesper, menjelang tabisan. Saya lihat itu luar biasa, itu pengorbanan dari Bapak Uskup, teman-teman imam, biarawan-biarawati, dan seluruh umat, bagaimana mereka bersinergi, berkolaborasi dalam hal persiapan ini. Ya, khususnya panitia ya Mas Nur ya. Dan ya tentu saja panitia ini yang kita lihat itu luar biasa ya, hebat ya. Dan itu yang sejak dari awal saya pesankan kepada teman-teman panitia, bahwa kan kita Makassar ini sudah teruji dari waktu ke waktu menyelenggarakan event nasional. Jadi pasti kita bisa ya. Potensi begitu banyak pada kita. Ya, sehingga mari kita doa kuat dan kita bekerja kuat, kita berjalan bersama, kita bergerak bersama. Ya, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebahagiaan kita manusia. Amin. Ya, ya. Sekali lagi Mas Jur, terima kasih sudah hadir di acara podcast ini ya, untuk banyak bercerita mengenai perjalanan panggilan ya, dari menjadi seorang gembala ya, gembala kerbau ya, tadi cerita gembala tedong, gembala kerbau ya, dan menjadi imam dan akhirnya dipilih menjadi gembala umat di gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Ya. Dan juga sudah banyak menyaringkan kisah-kisah panggilannya yang sangat menarik dan meneguhkan ya iman kita. Masih boleh saya tambah ya? Mas Nur, silakan. Sebagai akhir ya. Jadi untuk ke depan sekali lagi dengan rendah hati saya terima kasih dan mohon terus didoakan, terus dibantu supaya selaku Uskup Agung Koadjutor dapat melaksanakan kepercayaan dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Ya, baik. Terima kasih Monsinyur sekali lagi. Monsinyur selalu jaga kesehatan ini menjelang tabisan ini ya. Siap. Karena tinggal 1 minggu ya, dan masih banyak hal yang dipikirkan, masih banyak hal yang urus, sehingga
harus memang tetap jaga kondisi supaya nanti pada hari hanya bisa berjalan dengan baik ya. Amin, amin. Karena kalau pemain sepak bola itu ada pemain cadangan, tapi kalau ini tak bisa, tidak ada pemain cadangan. Ya. Baik, sahabat Komsos dan saudara saya terkasih, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang-bincang dengan Monsinyur Franciscus Nipah yang akrabnya kita panggil Monsinyur Franz ya. Beliau telah men-sharingkan banyak pengalaman mengenai panggilan hidupnya sebagai seorang imam dan mengisahkan bagaimana beliau dipilih dan diangkat menjadi Uskup Agung Koadjutor. Terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Pastor Ketua Komsos.